Sudah lebih dari setengah jam suara tangisan anak-anakku tidak kunjung berhenti. Awalnya Ervin yang menangis duluan sejak bangun tidur karena mencari-cari keberadaan ayahnya. Lalu karena mendengar tangisan Ervin, Evan pun ikut-ikutan menangis juga. Elliot pergi semalaman dan tidak muncul lagi sampai pagi ini. Aku sendiri sangat khawatir, bahkan semalam sampai ketiduran di sofa karena menunggu Elliot, berharap barangkali dia hanya keluar sebentar usai bilang kalau dia ingin menyusul Rick ke villa. Ibu. Rengek Ervin sambil menarik-narik bagian bawah gaun tidur yang aku pakai. Aku yang sedang memasak sarapan, berusaha untuk tetap sabar walaupun mulai pusing karena Evan dan Ervin tak henti menangis kencang sambil merecokiku di dapur. Mau main dengan ayah. Evan yang duduk di lantai dapur pun ikut-ikutan merengek. Setelah menghela napas panjang, aku mematikan kompor dan mengajak anak-anakku untuk beranjak dari dapur. Kunyalakan televisi yang menayangkan kartun, berharap itu bisa membuat mereka tenang sedikit. Kemudian, aku pergi ke kamar untuk mengambil ponselku dan langsung menelepon nomor Rick. "Halo, Rick. Kau di mana?" Tanyaku begitu Rick mengangkat teleponku. "Di villa. Ada apa, Nyonya? Apakah Elliot di sana juga?" "Iya. Semalam sekitar pukul 10, Pak Elliot datang ke sini. Dia tidak bilang apa-apa, lalu langsung masuk ke kamar utama dan menyendiri. Kupikir setelah itu langsung tidur." Aku melirik ke atas sejenak, mencoba untuk mengingat-ingat. Semalam Elliot pergi dari sini sekitar pukul 8:30. Jika Rick bilang Elliot datang pukul 10, berarti dia tidak langsung ke sana setelah pergi dari sini, sebab jarak dari apartemenku ke villa Elliot hanya sekitar 25 menit saja. Aku tebak, dia pasti menghabiskan waktu 1 jam untuk sibuk mengisap rokok. Aku benar-benar khawatir padanya jika dia merokok terus. "Sekarang dia masih berada di sana?" tanyaku. "Tidak tahu, Nyonya. Aku baru bangun tidur. Nanti biar aku periksa." Aku pun menghela napas. Niatku ingin minta tolong pada Rick agar mengabariku lagi nanti, tetapi selagi masih berada di kamar, aku mendadak mendengar suara anak-anakku yang berseru, "Ayah!" Awalnya kupikir sama seperti kejadian waktu itu, di mana Evan dan Ervin menonton tokoh kartun di televisi yang sedang menyebut "ayah", sehingga mereka ikut-ikutan menyebut kata serupa. Namun sesaat setelah itu, aku menyadari Evan dan Ervin tidak menangis lagi, bahkan aku juga mendengar suara mereka diajak bicara oleh seseorang di ruang tamu. Aku pun mengakhiri telepon dengan Rick, lalu langsung beranjak keluar kamar. Ternyata, Evan dan Ervin bilang, "Ayah," karena memang ayah mereka benar-benar datang. Selagi Evan dan Ervin masih berada di depan televisi, Elliot duduk di dekat mereka. Dia memangku Ervin dan langsung menciumi pipi tembam Ervin berkali-kali, lalu bergantian melakukan hal serupa pada Evan. "Kenapa pagi-pagi begini kalian menangis, Cengeng?" tanya Elliot sambil mengusap bekas-bekas air mata Evan yang masih dia pangku. "Ayah menghilang," jawab Ervin sambil menunjuk wajah Elliot. Suamiku itu tertawa dan mengacak-acak rambut Ervin. "Kalian mencari ayah, ya?" Dua anak kembarku mengangguk kompak. Elliot pun kelihatannya makin merasa gemas dan langsung menggelitik perut mereka satu persatu sampai mereka tertawa geli. Beberapa saat kemudian, dia menyadari keberadaanku yang masih berdiri di dekat pintu kamar. "Akhirnya kau kembali," kataku sambil tersenyum. Bibirnya mengulas senyum tipis. Dia menatapku dengan teduh, lalu menjawab, "Memangnya kau pikir aku tidak akan kembali?" "Ya, nyaris berpikir begitu. Ibu. Ayah terluka." "Wajah ayah terluka," kata Evan sambil menyentuh wajah Elliot dan memandangi beberapa bekas luka di sana, terutama pada plester luka yang ada di pangkal hidung Elliot. Elliot memuji Evan karena sudah paham soal luka. Kemudian, dia mengajak anak-anak kami itu untuk bermain dan bercanda. Kuyakin itu adalah caranya untuk mengalihkan perhatian mereka agar tidak membahas luka di wajahnya lagi.
Dengan perasaan lega karena Elliot akhirnya datang ke sini, aku pun pergi ke dapur untuk segera menyiapkan sarapan di piring. Aku bertekad untuk tidak membicarakan apa-apa tentang kejadian semalam. Maksudku, apapun tentang Louis maupun ibunya, aku tidak akan membahas itu dengan Elliot, kecuali jika dialah yang memulai untuk membahasnya. Aku tidak mau Elliot marah lagi padaku. Ketika semalam dia tiba-tiba beranjak untuk pergi tanpa bilang apa-apa, itu sudah cukup menjadi peringatan lagi bagiku bahwa kemungkinan dia ingin menghindar dariku. Jika dia tidak marah, dia pasti menghindar untuk menyendiri dan ingin memikirkan semuanya tanpa gangguan. Aku harusnya merasa bersyukur karena dia hanya menghindar semalaman saja. Aku membuat sosis panggang, telur goreng, dan brokoli kukus. Saat aku sedang menyusun semua menu tersebut di 4 piring untuk anak-anakku, Elliot, dan aku, Elliot muncul di dapur. Aku menoleh padanya dan memerhatikannya sejenak, menyadari bahwa baju yang dia pakai sudah beda dari yang semalam. Walaupun banyak pakaiannya yang ada di apartemenku ini setelah beberapa minggu belakangan dia tinggal di sini, tetapi pasti tetap masih ada juga pakaian lain yang disimpan Rick di villa. Semalam kau pasti tidak makan apa-apa, ya? Tanyaku sembari mengambil satu potong sosis, lalu menyuapkannya ke mulut Elliot. Dia menyambut suapanku tanpa penolakan, lalu sedikit menunduk untuk mencium pipiku. Aku pun kembali melanjutkan menyiapkan makanan ke piring, baru setelah itu pergi ke ruang tamu untuk mendudukkan Evan dan Ervin di meja makan mereka masing-masing. Elliot juga sarapan bersama Evan dan Ervin. Dengan begitu, Elliot yang mengawasi dan menemani mereka, sementara aku memanfaatkan waktu untuk mandi dulu. Setelah aku selesai dan keluar dari kamar mandi, kulihat anak-anakku masih asyik menyantap sarapan dengan tenang sambil menonton kartun di televisi. Namun, aku mendapati Elliot baru saja masuk ke kamar sembari mengangkat telepon masuk di ponselnya. Aku yang masih memakai bathrobe putih pun berniat untuk langsung ke kamar juga karena ingin mengganti pakaian. Elliot mungkin hanya mengangkat telepon dari Rick atau bawahannya, sehingga barangkali dia sekadar bicara singkat saja. Jadi, kupikir tak masalah jika aku masuk. Pintu kamar tidak tertutup sepenuhnya, masih ada sedikit celah yang terbuka. Aku sudah memegang kenop dan baru saja akan mendorong pintu itu, tetapi langsung kuurungkan niat begitu mendengar suara Elliot menyapa orang di seberang teleponnya. "Halo, Ibu," sapa Elliot. Aku tentu langsung menyadari kalau yang meneleponnya adalah Claire Wesley, ibu mertuaku yang entah sedang ada di New York atau Florida. Elliot tampak ingin mengambil kot dari dalam lemari, yang mana kot itu pasti akan dia pakai untuk nanti kami keluar mengantar Evan dan Ervin ke daycare sebelum aku berangkat ke rumah sakit. Dengan begitu, dia mengaktifkan loudspeaker di ponselnya dan meletakkan ponsel itu di atas nakas samping kasur, sehingga dia tetap bisa mendengar suara dari telepon selagi kedua tangannya sibuk mencari pakaiannya yang kusimpan rapi di lemari. "Bisakah kau mengubah panggilan ini jadi video call saja, Nak?" kata ibu mertuaku di seberang telepon. "Bisa, tapi aku tidak mau," jawab Elliot dengan enteng selagi masih berkutat di depan lemari. "Kenapa begitu? Tidak sopan sekali menolak permintaan ibu. Ibu hanya ingin melihat wajahmu." "Justru itu. Kalau aku balik melihat wajah ibu, nanti aku akan semakin merindukanmu." Ibu mertuaku tertawa. Suara tawanya terdengar anggun sekali walaupun hanya dari telepon. Aku menebak, Elliot menolak melakukan video call pasti sebenarnya karena wajahnya sedang dihiasi oleh beberapa luka akibat perkelahian semalam. Dia hanya tidak mau sang ibu khawatir jika melihat keadaan wajahnya. "Kau sedang bersama Lily. Mana menantuku itu?" Ibu ingin sekali melihat wajahnya. "Lily sedang mandi. Sepertinya belum selesai. Lalu anak-anakmu. Bisakah ibu melihat cucu-cucu ibu sekarang?" "Tidak bisa. Nanti kalau kubiarkan ibu melihat mereka, ibu pasti akan menangis. Aku tidak mau ibu menangis."
Simpan air matamu sampai melihat mereka secara langsung saja. Kau ini benar-benar, astaga. Elliot tersenyum mendengar sang ibu menggerutu. Setelah mengambil kot hitam miliknya dari lemari, dia duduk di tepi kasur dan meletakkan benda itu di sebelahnya. Kapan kau kembali ke New York? Ibu sudah tinggal di rumahmu ini hampir 2 minggu karena menunggumu kembali ke sini bersama Lily dan cucu-cucu ibu. Ayahmu juga sudah berkali-kali menggerutu karena khawatir urusan perusahaan jadi terbengkalai akibat kau pergi terlalu lama. Tidak perlu khawatir soal perusahaan. Aku tetap memantaunya dari sini. Rick juga membantuku mengurus data-data yang dikirimkan dari kantor pusat. Wakil direktur sudah kuperintahkan untuk mengambil alih agenda penting selama aku tidak di New York. Tetap saja kau harus segera pulang, nak. Sabar, ibu. Lily sedang menyelesaikan tugasnya di rumah sakit sebelum pindah. Dia juga beberapa kali sibuk menelepon pihak rumah sakit Cornell Hill di New York untuk mengurus pemindahan praktik dokter residennya, jelas Elliot. Terdengar suara helaan napas ibu mertuaku di seberang telepon. Elliot masih tetap membiarkan ponselnya tergeletak di atas nakas. Dia duduk dengan kedua sikunya yang bertumpu pada paha, menatap ponsel itu dengan raut wajah tampannya yang terlihat agak bimbang namun juga penuh keseriusan. Aku tak tahu dia diam karena sedang menunggu ibunya kembali berbicara, atau justru karena dia sedang sibuk dengan pikirannya sendiri yang menimbang-nimbang sebelum bicara. Aku masih tetap berdiri di depan pintu sambil sesekali memerhatikan Evan dan Ervin yang masih makan di ruang tamu. Tidak bermaksud menguping, sebab jika aku langsung masuk pun juga tak masalah. Namun melihat bagaimana raut wajah Elliot saat ini, aku merasa ingin tetap berdiam diri dan memberikan waktu baginya untuk selesai menelepon dulu tanpa gangguan. Semalam pukul 11, kau menelepon ibu, ya? Kenapa menelepon malam-malam sekali? Ibu tidak mengangkat karena tidur lebih cepat. Khawatir kau kenapa-kenapa, makanya pagi ini ibu langsung meneleponmu balik. Semalam aku hanya sedang ingin bicara dengan ibu, jawab Elliot. Bicara apa? Apakah kau baik-baik saja? Elliot terdiam sejenak. Dia mengerjap lambat dan masih terlihat menimbang-nimbang, seolah ragu untuk bicara. Dari sorot matanya yang seperti tertekan, mudah disimpulkan bahwa dia ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi kesulitan karena memang dia tidak bisa langsung bicara akibat kebiasaan menyimpan semuanya sendirian. Aku bertemu dengannya, ibu, kata Elliot akhirnya. Bertemu siapa? Tanya ibu mertuaku. Elliot diam lagi. Bertemu siapa maksudmu, nak? Orang yang membuangku. Kali ini, ibu mertuaku lah yang diam. Cukup lama keheningan terjalin di dalam sana, bahkan ku yakin ibu mertuaku juga langsung termenung. Saking heningnya, aku sampai mundur setengah langkah, karena khawatir Elliot akan menyadari keberadaanku di depan pintu. Aku harus bagaimana, ibu? Elliot bertanya dengan suara yang pelan. Dari dulu ibu tahu kalau masa seperti ini pasti akan tiba cepat atau lambat. Kenapa kau bingung? Dia ibu kandungmu, nak. Kau harus bersyukur karena dia masih hidup dan kau bisa bertemu dengannya. Kalau memang aku ingin bertemu, aku bisa mencarinya dari dulu. Tapi nyatanya, aku tidak pernah mencari karena memang tidak mau bertemu dengannya lagi. Aku selalu berharap tidak akan melihat wajahnya lagi seumur hidupku. Bukankah itu lebih baik? Aku sudah menganggapnya mati. Elliot, jangan bicara seperti itu. Ibu tahu perasaanmu pasti sakit sekali dan tak akan pernah sembuh. Tapi, kau harus sabar. Kau tidak boleh mengecam wanita yang telah melahirkanmu. Dia diam, tidak menanggapi dan hanya termangu menatap ponselnya di atas nakas. Lily tahu soal ini. Iya, aku juga bertemu saudara kembarku. Begitukah? Lalu Lily bilang apa? Aku pusing dan jenuh tiap kali Lily membahas soal ini. Lily menyuruhku untuk mau bertemu dan bicara baik-baik dengan mereka. Dia terus bersikap seolah aku memang harus menyelesaikan ini.
Aku tidak mau menyelesaikan apa-apa, Ibu. Yang ku dengar hanya permintaan maaf, tapi aku sungguh tidak peduli. Jauh lebih baik aku tidak tahu kalau mereka masih hidup, jauh lebih baik aku tidak pernah bertemu mereka lagi. Waktu akan selalu mempertemukan siapapun yang berhak untuk dipertemukan. Kau tidak boleh menghindar dari ketentuan itu. Lily benar, kau harus bertemu dan bicara dengan mereka. Elliot bungkam. Kedua matanya terlihat mulai memerah karena menahan air mata. Jujur, aku yang masih berdiri di depan pintu dan mendengar semua ucapan Elliot, merasa sedikit tersinggung ketika dia berkata soal pusing dan jenuh. Aku meremas bagian samping batrobe yang aku pakai dengan mata yang agak berair, ditimpa rasa sedih namun juga merasa bersalah pada Elliot karena berpikir sikapku benar-benar telah mengganggu baginya. Ibu tidak punya siapa-siapa selain kau dan ayahmu. Kalau bukan karena kehadiranmu dalam hidup kami, mungkin sejak dulu keluarga ayahmu akan menyuruh kami bercerai karena kami kesulitan punya anak. Ibu sangat bersyukur memilikimu, Elliot. Tiap melihat wajahmu, rasanya selalu terharu karena kau membuat ibu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Elliot sedikit menundukkan kepalanya dan tetap bungkam. Kalau bisa bertemu dengan ibu kandungmu sekarang, sungguh, ibu pasti akan marah padanya karena dia adalah penyebab trauma besar yang dialami oleh putra kesayangan ibu. Tapi, ibu juga ingin berterima kasih padanya karena dia telah melahirkanmu. Dan secara tidak langsung, dialah yang membuat ibu menjadi wanita paling beruntung di dunia karena bisa membesarkan anak yang sangat pintar, tampan, dan hebat sepertimu. Ibu, kau sudah dewasa, saudara kembarmu pun sudah sama dewasanya sepertimu. Jika dia ingin bertemu dan bicara denganmu, sudah pasti karena dia ingin mengetahui kabarmu setelah kalian terpisah selama ini. Ibu kandungmu pun pasti juga ingin minta maaf. Meski kau tidak bisa langsung memaafkan, tetap hargai kebahagiaan mereka karena bisa bertemu lagi denganmu, nak. Elliot menutup kedua matanya dengan telapak tangan kanan. Bibirnya yang bergetar, menunjukkan dengan jelas kalau air matanya sudah mendobrak keluar namun berusaha keras dia tahan. Dia pasti menyesali semua perbuatannya dan ingin minta maaf, sementara saudara kembarmu ingin berdamai denganmu. Mereka pasti sangat merindukanmu. Beri kesempatan untuk mereka sekadar mengetahui kabarmu, memahami bahwa kau hidup dengan baik selama ini. Lily juga berkata seperti itu, nyaris persis seperti yang ibu katakan. Tapi tetap saja sulit. Ya, karena sekarang Lily juga merupakan seorang ibu. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Lily sudah menjadi ibu dari anak-anakmu, Elliot. Kalau nanti ibu sudah tidak ada, istrimu lah yang akan menjadi satu-satunya rumah bagimu untuk mendapatkan dukungan batin. Tidak ada salahnya mendengarkan istrimu pada tiap masalah yang sedang kau hadapi.